aplikasi untuk mengetahui opini publik. Aplikasi ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas besar Microcredential Associated Data Scientist kelas UGM 02 oleh kelompok 7. Untuk tim member untuk pengembangan aplikasi ini merupakan Eko David Kurniawan dari UGM, Ari Prima Pendiangan dari USU, dan Hartawan Bahari dari UNED. Suatu proyek akan membutuhkan umpan balik dari pengguna untuk mengetahui apakah hasil proyek tersebut baik atau buruk di mata pengguna. Terdapat berbagai cara untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna, mulai dari wawancara terhadap pengguna, bisa menggunakan laman website, portal berita, dan juga media sosial. Di Indonesia sendiri, salah satu media sosial yang sering digunakan adalah Twitter. Twitter memiliki pengguna yang cukup ramai di Indonesia. Nah, tingginya interaksi penggunaan Twitter dapat digunakan sebagai tolak ukur asumsi dan opini masyarakat terhadap suatu topik-topik tertentu. Nah, pemanfaatan sentiment analysis dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu ulasan bermakna negatif, netral, ataupun positif dalam konteks Twitter. Nah, ini dapat digunakan untuk membantu para pemangku kebijakan untuk menentukan suatu keputusan atau memberikan sebuah insight terhadap proses bisnis mereka. Nah, lanjut. Untuk mengolah data Twitter tersebut, terdapat beberapa hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yaitu pertama, kita harus mengambil dataset. Data dari API Twitter harus diambil. Di sini dalam kasus ini dengan total data 17.308. Selanjutnya akan dilakukan data preparation. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam data preparation tersebut, seperti case folding, membuang stop word, dan pembekuan data. Selanjutnya akan dilakukan labeling dengan menggunakan polarity lexicon dan diakhiri dengan tokenasi teks. Kemudian tools yang digunakan pada proyek ini adalah Python, TuIPy untuk berkomunikasi dengan API Twitter, Matplotlib untuk memvisualisasikan data, TensorFlow dan Sklearn untuk model beserta evaluasinya, dan Flux untuk deployment model ke Heroku. Model LSTM dibangun seperti pada gambar di sebelah kiri. Teks yang telah ditokenisasi kemudian dikompres menggunakan embedding layer, lalu fitur diekstrak menggunakan dua LSTM layer dengan drop port 20%, kemudian dihubungkan ke fully connected layer dengan 3 output sesuai jumlah kelas M. Dengan model diperoleh 95% akurasi pada data latih dan akurasi validasinya sebesar 83%. Untuk mengevaluasi model, dilakukan prediksi pada 3.453 data uji dengan menggunakan confusion matrix dan classification report. Hasil confusion matrix sudah cukup bagus dengan true negatif, true netral, dan true positifnya jauh lebih besar dibandingkan data yang telah terprediksi. Untuk mengevaluasi model, dilakukan prediksi pada 3.453 data uji dengan menggunakan confusion matrix dan classification report. Hasil confusion matrix sudah cukup bagus dengan true negatif, true netral, dan true positifnya jauh lebih besar dibandingkan data yang salah terprediksi. Classification report juga menunjukkan hasil yang sudah cukup baik dengan F1 score sentimen negatifnya 89%, sentimen netral 68%, dan sentimen positifnya 81%. Berikut adalah demo aplikasinya. Pertama, untuk melakukannya perlu kita mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian beserta jumlah data yang dibutuhkan dan juga rentang waktu tweet yang hendak digunakan. Lalu, pilih sajian visualisasi yang ingin ditampilkan pada menu pengaturan dan tekan tombol identifikasi untuk memproses. Kita akan mendemokan aplikasinya. Kunjungi laman tweetcenter.herokuapp.com, lalu akan ditampilkan halaman ini. Kita masukkan kata kunci misal COVID dengan tweet 20 dan rentang hari 5 hari terakhir. Lalu kita tekan identifikasi setelah menentukan pengaturan visualisasi yang akan digunakan. Aplikasi akan memproses sesuai dengan API yang ada di Twitter dengan mendapatkan data sejumlah dengan pengaturan yang ada. Ini adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan pemrosesan beberapa saat. Pertama adalah social network analysis,
dari social network analysis kita dapat mengetahui bahwa tweet yang dilakukan oleh Wilona 007 di-retweet oleh user lain ya seperti Mulan Bilqis, Bawel Q, dan PLSHN1. Dan di sini kita dapat memperoleh bahwa 33 orang beranggapan negatif terkait topik COVID, 6 orang beranggapan positif, dan 4,88% atau 2 orang beranggapan netral. Dan ini adalah word cloud yang berisikan data kata apa saja yang sering digunakan dalam isi konten dari tweet tersebut seperti vaksinasi, COVID, jadi sebar dan cegah. Ini adalah konten tweet yang kita peroleh selama rentang data tersebut dan juga terdapat sebanyak 98 data yang diperoleh dari konten tweet tersebut. Oke. Sekian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.